Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngomplek Semesta. Kali ini saya akan membahas mengenai soal penilaian akhir semester fisika kelas 10 atau fase E untuk kurikulum merdeka ya. Di levelnya masih level isi. Biar tidak lama, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Ini soal yang dibahas untuk semester ganjil ya. Oke, di sini sudah ada dua soal ya. Pertama yang ini dulu, ilmu fisika adalah salah satu cabang dari ilmu sains. Sebagai bagian dari ilmu tersebut, fisika memiliki 3 macam hakikat, yaitu ini cukup mudah karena fisika itu punya 3 macam hakikat. Nah, ini yang pertama ya. Ini ada proses, produk, dan sikap ya. Jadi jawabannya yang D. Kemudian untuk yang kedua di samping kanan kalian ya, ini ada macam-macam atau langkah-langkah dari metode ilmiah. Nah, yang harus kalian ingat, yang pertama itu adalah kita harus melakukan observasi. Ini langkah pertama ya. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah merumuskan masalah. Ini yang kedua. Terus setelah itu kita mengumpulkan data. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya adalah membuat hipotesis. Ini membuat hipotesis. Kemudian yang kelimanya adalah melakukan eksperimen. Ya, ini yang kelima, langkah kelima. Dan terakhir adalah menarik, atau yang kelima, yang keenam itu adalah menganalisis data. Dan terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi, yang benar itu adalah posisi yang nomor B. Nah, ini harus diingat aja ya. Jadi melakukan observasi, merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data, dan yang keempat adalah membuat hipotesis, kelimanya adalah melakukan eksperimen, dan keenamnya adalah menganalisis data. Setelah dianalisis maka disimpulkan. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Oke, di sini sudah ada beberapa soal ya. Ini ada soal yang kedua. Jenis yang pertama ini, kedua ini, 3, dan 4. Oke, yang ini dulu ya. Hasil dari penjumlahan berikut berdasarkan aturan angka taksiran. Angka taksiran itu simpelnya sih lihat aja angka yang paling terakhir ya. Oke, saya tuliskan ulang. Jadi gini, 23,08, maka ini adalah sebagai angka taksirannya. Kemudian ini 0,012 dan ini adalah sebagai angka taksiran. Kita jumlahkan aja langsung. Ini jumlahin langsung 2, ini 8 tambah 1 adalah 9. Ini adalah angka taksiran, ini juga angka taksiran, kemudian ini nolnya. Terus ini ada koma, ini 3, dan ini 2. Ini jumlahin semua ya. Nah, maka sesuai dengan aturan angka taksiran, ini nggak boleh ada 2 angka taksiran. Maka diambil angka taksiran yang, kalau simpelnya lagi itu ambil yang paling dekat dengan koma. Maka ini kita bulatkan menjadi 23,09. Nah, itu adalah angka taksirannya. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Hasil dari perkalian berikut berdasarkan aturan angka penting dan pembulatan. Jadi kita harus gunakan aturan angka penting dan juga aturan pembulatan. Oke, di sini ada 0,02 kali 2,1, kita kalikan. Jadi gini, 0,02 dikali 2,1 dikali 1 kali 2 adalah 2, 1 kali 0, 0, 1 kali 0 juga 0, 2 kali 2 adalah 4, 2 kali 0 adalah 0, 2 kali 0 juga 0. Kita jumlahkan, ini 2, kemudian 4, ini 0, ini 0. Dan komanya itu berdasarkan jumlah angka di belakang koma ini, yaitu adalah 3 angka ya, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 di sini komanya. Nah, sesuai dengan aturan angka penting, kita lihat dulu yang ini ada 1 angka penting ya, yaitu adalah angka 2-nya saja. Sedangkan yang ini itu ada 2 angka penting, yaitu 2 dengan 1. Dan sesuai dengan aturan angka penting, maka hasil perkalian jika dikalikan antara angka penting 1 dikali dengan angka penting yang lainnya, maka hasilnya adalah diambil angka penting yang paling sedikit, yaitu adalah angka 1 angka penting ini. Ya, ini kan 1. Jadi angka hasil ini, nah yang ini
Nah, yang ini tuh harus menghasilkan satu angka penting. Sedangkan di sini itu ada dua angka penting. Maka secara aturan pembulatan dan secara aturan angka penting itu harus dibuat jadi satu angka penting. Yang ini menjadi 0,04. Maka inilah jawabannya satu angka penting. Gitu ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini adalah bentuk dari notasi ilmiah dari angka berikut. Nah, angka notasi ilmiah itu syaratnya adalah nilai A-nya itu harus lebih lebih besar dari 1 ya, atau ini harus kurang dari 10. Kurang dari 10. Ini A-nya harus lebih besar dari 1 atau sama dengan ya. A harus lebih besar atau sama dengan 1, dan A-nya itu harus kurang dari 10. Nah, maksudnya kayak gimana? Ini kita buat jadi notasi ilmiah ya. 1015 itu kita buat menjadi kayak gini. Oke, dihitungnya dari belakang di sini 1, 2, 3. Itu 3 kali melangkah, jadinya 1,015 dikali 10 pangkat 3. Ya. Kenapa di pangkat 3? Karena kita tadi 3 kali melangkah ya. Ini 1, 2, dan 3. Oke, jadi 3 kali melangkah. Dan aturannya itu harus lebih dari 1 atau kurang dari 10. Nah, angka yang ininya harus kurang dari 10 dan harus lebih besar dari 1 atau sama dengan 1 ya. Dan ini udah benar ya. Kalau misalkan ini yang salah ya. Kalau kalian membuat angka yang seperti ini 10,15 dikali 10 pangkat 2. Kenapa 2? Karena 2 kali melangkah untuk sampai sini. Jadi 1, 2. Nah, kalau ini jelas salah. Ya, itu salah. Kenapa? Karena angka 10. Ini harus kurang dari 10 syaratnya. Ya, ini salah. Oke ya, mudah-mudahan paham. Jika tidak paham, video pembahasan yang lain tentang angka penting dan juga aturan notasi ilmiah ada di link deskripsi ya. Nanti bisa kalian lihat dan bisa dipelajari. Oke, di sini ada bentuk dari notasi ilmiah dari angka berikut. Yang ini ya, tadi angkanya bukan desimal, sekarang angkanya desimal. Kalau yang ini tinggal pajuin aja ke sebelah kanan koma ini nih. Komanya 1, jadi 1 kali melangkah, 2 kali melangkah, 3 kali melangkah. Jadi jawabannya 3,15 dikali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Sekali lagi buat ya kalian yang belum paham tentang aturan notasi ilmiah dan juga angka penting maupun pembulatan dan juga angka taksiran, nanti akan saya kasih linknya atau link pembahasan soal mengenai hal ini ya di bawah atau di link deskripsi. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Oke, di soal yang nomor 3, hasil pembacaan dari alat jangka sorong tersebut. Ini yang jangka sorong ya. Berarti kalau jangka sorong kita lihat angka 0 ini yang sudah dilewati oleh bilangan yang di atas ini atau yang biasa disebut dengan skala utama ya, skala utama. Ini adalah skala utamanya. Yang bawah ini adalah skala nonius. Nah, skala utama yang udah dilewati oleh angka 0. Nah, angka 2 kan ya, tapi lewat berapa garis nih? 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini kan. Di angka 0 ini sudah melewati 7 garis. Jadinya 2,7 cm. Yang atas cm. Kemudian kita lihat di sini mana yang sejajar. Nah, yang sejajar itu, jadi aturan berikutnya adalah kita lihat skala utama dengan skala nonius yang saling berhimpitan atau berpelurus ya, jadi saling lurus gitu garisnya. Nah, di sini bisa kita lihat yang ini kan ya. Nah, yang itu adalah yang lurus. Jadi di situ adalah angka 6. Nah, 6 ini dikali dengan 0,01 sebagai skala terkecilnya. Jadinya 0,06 cm. Dia tinggal jumlahin aja, jadi jawabannya adalah 2,76 cm. Gitu. Mudah kan ya? Oke, sekarang yang micrometer screw.
Untuk micrometerscope di sini ada angka 6 ya. Ini ada angka 6 cuman lewat satu garis. Jadi kalau lewat satu garis kayak gini tinggal tambahin 5. Jadi 6,5 mm ya. Kalau misalkan garis ininya nggak ada, kalau ini nggak ada nih, garis yang ini nggak ada, itu tinggal langsung aja 6,0. Karena garis yang ininya nggak ada. Tapi karena di soal ini kebetulan ada, ya, makanya tinggal tambahin 6,5 mm. Setelah itu, kita lihat angka yang tegak lurus lagi, yaitu adalah angka, ini kan angka 30 ya, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi 0,34 sama dengan kayak tadi dikali dengan 0,01, 0,34 dikali ditambahkan ya, jadinya 6,84 mm. Ini jawabannya. Nah, ini juga sama, nanti akan saya bubuhkan ya link untuk khusus pembahasan soal yang berkaitan dengan jangka sorong dan juga micrometerscope. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Di soal yang jenis keempat ini ada soal yang jika F1 3 Newton, F2-nya 5 Newton, serta sudutnya adalah 60 derajat, maka nilai R adalah, ini resultan yang diapit oleh sudut ya. Jadinya tuh gambarnya tuh kayak gini. Ini F1-nya 3 Newton, kemudian ini adalah F2-nya 5 Newton, dan diapit nih. Nah, yang ditanyakan itu resultan di sini. Ini diapit 60 derajat sudutnya tuh ya. Nah, untuk menghitung resultannya, kita gunakan persamaan ini. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali dengan F2 dikali dengan cos alpha. Oke, tinggal masukin aja. F1-nya adalah 3 Newton. 3 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat ya. Ini F2-nya 5 Newton. Ditambah dengan 2 kali 3 dikali dengan 5 kali cos alpanya adalah 60 derajat. Jadi cos 60 sama dengan akar dari ini 9 ditambah 25 ditambah 2 dikali dengan 15 cos 60 itulah setengah. Ini bisa dicoret. 9 tambah 25 adalah 34 ditambah 15. Ini masih dalam bentuk akar, dan 34 tambah 15 adalah 49. Akar 49 adalah 7 Newton. Itu jawabannya. Ya. Jadi tinggal masukin aja angka-angkanya ke dalam rumus yang ini. Oke ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ini. Oh, ini nah, kalau ada soal yang kayak gini ya, walaupun ini kan harusnya ada sudut ya. Baik di sini ataupun di sini biasanya suka ada sudut. Ini alfa, misalkan ini beta. Kalau misalkan nggak ada sudutnya juga nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi memang harusnya ada, ini harusnya ada ya. Anggap aja sudutnya di sebelah sini, misalkan ya. Sorry, saya hapus dulu. Nah, anggap aja sudutnya ada di sini. Ini adalah sudutnya 60 derajat. Nah, ini biasanya diuraikan dulu. Ini jadi fx cos 60. Ini jadi cos ya. Kenapa? Karena nempel dengan sumbu x. Sedangkan yang ini jadi fy sin 60 ya. Kita lanjutkan, yang dicari adalah resultannya. Kita harus cari dulu nilai fx-nya berapa, sigma fx-nya berapa. Jadi sigma fx-nya adalah yang ini. Fx cos 60 sama dengan fx-nya adalah nilai 50, cos 60 adalah setengah. Jadi ini adalah 25 Newton. Sedangkan sigma fy-nya itu adalah fy sin 60. Fy-nya adalah 50, sin 60 adalah setengah akar 3. Jadinya 25 akar 3. Dan resultannya adalah tinggal diakarkan sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. Oke, tinggal masukin aja. Ini 25 kuadrat ditambah dengan 25 akar 3 dikuadratkan. 25 kali 25 adalah 625 ditambah dengan
625 dikali dengan 3 sama dengan 625 ditambah 625 dikali dengan 3. 3 kali 6 itu kan 18. Nah, 3 kali 25-nya adalah 75 ya. Ketika kita jumlahkan 625 ditambah dengan 1875 ya, itu jawabannya adalah 75 tambah 25 dulu aja 100 ya. 7 tambah 8 15 jadi 2500. Akar 2500 adalah ya 50 Newton. Nah, coba lihat ini 50, jawabannya 50 dan di soal juga adalah 50 Newton. Artinya ya, kalau ada soal seperti ini udah aja langsung untuk PG. Tapi ya, untuk PG triknya adalah kalau soalnya kayak gini ya, misalkan gini nih, ini F-nya 20 Newton. Di sini sudutnya adalah 30 derajat misalkan. Nah, untuk ditanyakan resultannya, jawabannya pasti 20 Newton lagi. Ya, karena ini juga udah kebukti. Soalnya 50 Newton, maka jawaban juga 50 Newton untuk resultannya. Kecuali kalau ditanyakan uraiannya, Fx-nya berapa, Fy-nya berapa. Maka harus dicari dulu ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal yang nomor 5 ini butuh pemahaman yang lebih fokus lagi ya. Pertama, untuk menghitung resultan, kita harus mengetahui akar dari sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. Jadi kita itu harus mencari sigma fx-nya berapa, sigma fy-nya berapa. Oke ya, kita cari sigma fx-nya. Sigma fx itu dari mana? Oke, ini ya F1, fokus lihat coba F1. F1 itu ada di sumbu X, maka karena tidak ada sudut ya di F1, maka ini pasti langsung F1X. F1X ya. Kemudian ini F2, kita uraikan. Nah, untuk F2 yang di X-nya itu adalah, oh ini sudutnya ya, ini sudutnya. F2 ini sudutnya 60 derajat, maka yang ini F2Y cos 60, sedangkan yang ini adalah F2X sin 60. Saya anggap kalian sudah paham kenapa itu jadi cos dan kenapa yang satunya lagi jadi sin ya. Oke, lihat nih. Di sini kita kan lagi fokus mencari sumbu X, maka yang ada X-nya itu adalah F2X sin 60. Kita tulisin aja di sini jadi F2X sin 60. Setelah itu kita cari F3. Nah, untuk F3 ini ternyata ini jadi F3X cos 30, sedangkan yang ini F3Y sin 30 ya. Karena F3X ini jatuh di sumbu X yang negatif, maka ini negatif. Jadi di sini juga jadinya negatif F3X cos 30. Sama dengan F1X-nya adalah 10 akar 3, ditambah F2-nya adalah 20, sin 60 adalah setengah akar 3, dikurangi F3-nya adalah 30, cos 30 adalah setengah akar 3 juga. Ini 10 akar 3 ditambah dengan 10 akar 3 dikurangi dengan 15 akar 3. Jadinya 20 akar 3 dikurangi 15 akar 3. Maka jawabannya adalah 5 akar 3 Newton. Kita baru nemuin sigma Fx. Sekarang kita cari sigma Fy. Fy-nya, oke lihat. Pertama di F1 dulu. F1 itu karena berhubungan langsung dengan sumbu X, maka dia nggak ada Y. Jadi makanya di sini langsung 0. Nggak ada sumbu Y di F1. Untuk F2, F2-nya ini ya. F2 ditambah dengan F2Y cos 60. Kemudian untuk F3-nya yang sebelah sini itu adalah ditambah dengan F3Y sin 30. Oke, 0 udah aja langsung ya. F2-nya 20, cos 60 adalah setengah, ditambah dengan F3-nya adalah
30 sin 30 adalah setengah. Ini jadi 10 ditambah dengan 15, maka 25 Newton. Kalau gitu resultannya tinggal kita jumlahkan aja. Sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat sama dengan akar dari 5 akar 3 dikuadratkan ditambah dengan 25 dikuadratkan. Oke, 25 dikali dengan 3 ditambah dengan 625. Ini jadinya 75 ditambah dengan 625, maka jawabannya adalah 700. Akar dari 700 itu adalah akar 100 dikali akar 7 atau 10 akar 7 Newton. Kayak itu jawabannya. Jadi kalau yang soal kayak gini, kalian harus fokus di menguraikannya. Kalau udah beres di menguraikan, maka kalian bisa menghitung sigma fx dengan sigma fy-nya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal ini ada sebuah mobil bergerak, ini berhubungan dengan gerak lurus ya, baik itu GLB ataupun GLBB. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi kuncinya untuk soal soal cerita itu harus dituliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui bergerak dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu lambangnya adalah V kecil ya. 36 km per jam. Dan ini harus dirubah karena satuan dari kecepatan itu adalah meter per detik. Ini harus dirubah dulu caranya 36 km. Kilometer ke meter itu kan 1000. Jadi 36.000 ya. Kemudian dibagi 1 jam berapa detik? 1 jam itu adalah 3600. Atau setelah dibagi itu jawabannya adalah 10 meter per detik untuk kecepatannya ya. Dalam waktu 10 menit, katanya T-nya itu adalah 10 menit. Nah, 10 menit, sedangkan waktu satuannya harus dalam detik. Jadi 10 menit ini kita harus rubah ke dalam detik. 1 menit itu kan 60 detik. 60 detik dikali dengan 10 jadinya adalah 600. 600 detik. Dan yang ditanyakan itulah jarak. Oke, yang ditanyakan jarak ya. Rumusnya dari sini, V sama dengan S per T. Kalau yang ditanyakan adalah S, maka V dikali dengan T. Tinggal masukin nilai V-nya adalah 10 dikali dengan 600, maka jawabannya adalah 6000 meter ya. Jarak itu satuannya dalam meter. Tapi kalau misalkan di pilihan ganda nggak ada jawaban 6000 meter, kemungkinan ini dirubah lagi, bisa juga kayak gini, 6 kilometer. Karena 1000 itu artinya dalam kilo. Kita lanjutkan ke soal yang ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal. Oke, yang diketahuinya itu adalah kecepatan awal, artinya V0. V0-nya adalah 10 meter per detik. Jika percepatan mobil tersebut adalah 2 meter per detik kuadrat, maka A-nya ini adalah 2 meter per detik kuadrat. Dapat ditempuh dalam waktu 2 detik, maka T-nya adalah 2 detik. Maka nilai kecepatan akhir yang ditanyakan adalah VT. VT-nya berapa gitu. Untuk yang soal kayak gini, ya kita gunakan persamaan GLBB. Nah, ingat ya, VT sama dengan V0 ditambah dengan AT untuk rumus yang ini ya. Untuk soal yang ini rumusnya ini. VT sama dengan V0 tambah AT. Karena yang ditanyakan adalah VT, jadi udah aja langsung rumusnya kita tinggal pakai, masukin angka-angkanya. V0-nya adalah 10, ditambah A-nya adalah 2, T-nya adalah 2 detik. 2 ya. Jadi 10 ditambah 2 kali 2 adalah 4. Jadinya 14 meter per detik. Maka VT-nya adalah 14 meter per detik, alias kecepatan akhir mobilnya adalah 14 meter per detik. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di sini sudah ada soal terakhir ya, di soal nomor 7. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik, berarti ini adalah diketahui V0 ya. V0-nya adalah 20 meter per detik.
Dari Cijambe menuju Tanjung Siang dalam waktu 10 menit. Waktunya adalah 10 menit. 10 menit atau 600 detik. Dengan percepatan 2 meter per detik, A-nya adalah 2 meter per detik. Maka mobil tersebut telah menempuh jarak sejauh yang ditanyakan adalah jaraknya. Untuk rumus ini, S sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Sama dengan V0-nya adalah 20 dikali dengan T-nya adalah 600 ditambah dengan setengah, A-nya adalah 2, T-nya juga adalah 600 tapi dikuadratkan. Ini coret aja, jadinya 2 kali 6, 12 ya, tambahin 0-nya 3, ditambah dengan 6 kali 6 adalah 36, tambahin 0-nya 4 ya. Wah, ini gede banget, 360.000 ditambah dengan 12.000. Jadi jawabannya adalah 372.123 meter. Nah, jika tidak ada jawaban 372.000 meter, maka kemungkinan itu dirubah lagi 372 kilometer. Oke ya. Oke, soal berikutnya ini ada seorang penjaga taman menembakkan obat bius ke seekor kera liar yang sering merusak tanaman. Jika obat bius yang ditembakkan membentuk lintasan parabola dengan kecepatan awal 30 meter per detik, di sini diketahui V0-nya adalah 30 meter per detik. Dan sudut elevasi itu alfa ya. Alfanya adalah alfa atau theta, boleh aja alfa atau theta adalah 30 derajat. Maka waktu untuk mencapai sasaran adalah, nah ini geraknya itu adalah lintasan parabola. Di lintasan parabola rumusnya itu ada 3, 1, 2, 3. Kalau yang ditanyakan adalah waktu, maka gampang banget, ini rumusnya ya, T. Pasti yang T ditanyakan, diketahui ya, yang ditanyakan itu adalah T-nya. Udah aja langsung pakai rumus yang ini. T sama dengan V0 sin theta dibagi dengan G. Oke, V0-nya adalah 30 sin theta. Sin 30 ya. Ini theta-nya 30 dibagi dengan G-nya itu adalah 10 ya. 10. Ini tinggal coret aja. Ini coret. Jadinya 3 sin 30 itu adalah setengah. 3 kali setengah adalah 1,5 detik ya. Jadi si obat bius ini akan mencapai sasarannya ke si kera liar ini dalam waktu 1,5 detik. Wah, cepet banget ya. Oke, itu aja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.